Selain melaporkan hasil KLB ke Kemenkumham, tim hukum Partai Demokrat versi KLB juga akan melaporkan Partai Demokrat ke Bareskrim Mabes Polri dalam waktu 2 hari ini. Dengan banyaknya laporan yang diterima, akhirnya KPK turun gunung. SBY benar-benar dibuat tak berdaya kali ini. Sebagai warga negara, kapanpun saya siap bila dimintai keterangan, bila KPK menginginkan dan diperlukan keterangan saya untuk datang di KPK itu sendiri. Tapi tentunya dengan didasari oleh dasar-dasar yang kuat dan teguh. Saya nggak tahu kalau akan lahir rezim diktator ini. Sungguh, saya nggak tahu akan ada PO yang memberatkan kalian menyetor setiap bulan. Malu saya malu. Kemudian data-data keuangan-keuangan yang patut diduga disalahgunakan oleh kepemimpinan tahun 2015 dan 2020. Tahun 2014, sesudah kasus korupsi besar-besaran di Hambalang, suara Partai Demokrat anjlok tinggal 10% saja. Kalau dibiarkan, tahun 2024 nanti, Partai Demokrat tinggal sejarah. Yang penting sebetulnya ya dari kasus saya ini, yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Tetapi sampai sekarang, Pak SBY belum dimintai kesaksian atau didatangi oleh penyidik untuk dimintai kesaksian. Padahal menurut saya, Pak SBY itu saksi fakta yang penting, juga Mas Ibas. Kesan saya juga sama dalam kasus Bank Senturi. Tapi pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak SBY karena 10 tahun Anda berkuasa sudah bisa menghasilkan sebuah partai Demokrat yang luar biasa, yang sampai sekarang bisa membuat sistem korupsi legal dan aman dari KPK. Seperti hamba. Akhirnya KPK turun gunung. SBY benar-benar dibuat tak berdaya kali ini. Masalah yang datang bertubi-tubi menyerangnya bukan tanpa sebab. Ini buah dari apa yang ditabur oleh SBY di masa lalu. Sebelumnya SBY kencang menyerang kubu Muldoko dengan tudingan yang bermacam-macam. Tapi SBY salah strategi. Tak tinggal diam, kubu Muldoko mulai membalas menyerang SBY dan Ketua Umum AHY. Salah seorang pengurus Demokrat versi KLB Sumut, Rasman Arif Nasution, buka suara soal dana pilkada. Rasman meminta KPK memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono soal dana pilkada ini. Tuduhan Rasman itu terkait dengan dana pilkada serentak pada tahun 2020 lalu yang diduga mengalir ke DPP Partai Demokrat di bawah wewenang AHY dan SBY. Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa Sumut, Rasman Arif Nasution dalam konferensi pers di Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Menurutnya, pada pilkada serentak itu banyak dana diduga mengalir ke Partai Menurutnya, pada pilkada serentak itu banyak dana diduga mengalir ke Partai Demokrat di bawah pimpinan AHY. Rasman Nasution menambahkan, jumlah sumbangan yang diberikan kader ke DPP Partai Demokrat bernilai fantastis. Dana yang diberikan kader ke DPP Partai Demokrat nominalnya cukup fantastik. Karena itulah kita berharap kepada KPK untuk memeriksa SBY dan juga AHY. Apakah ada dugaan korupsi di sana? Kalau ada, usut tuntas sampai ke akar-akarnya, tegas Rasman. Selain itu, Rasman juga mengaku telah selesai mendaftarkan nama pengurus hasil KLB ke Kemenkumham. Rasman menjelaskan, pendaftaran nama pengurus baru itu dilakukan secara diam-diam untuk menghindari insiden keributan.
Dengan begitu, sebenarnya wajar-wajar saja ketika orang-orang dekat SBY yang merasa kecewa karena dianggap tak berguna lalu dibuang setelah membesarkan Partai Demokrat. Mereka angkat suara lalu membongkar aib-aib SBY yang ditutup rapat selama ini. Tapi ya begitulah loyalis SBY ini. Soal tak merasa bersalah, mereka tetap saja ngotot menyerang sana-sini. Bahkan SBY beserta kroni-kroninya ini mendesak Presiden Jokowi untuk mengambil sikap terhadap Muldoko. Ini kan betul-betul gila. Konflik internal malah ditarik kemana-mana. Dan menanggapi hal itu, pengamat politik Masimus Ramses Lalolongkoy merespon desakan berbagai pihak yang menginginkan Muldoko dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan atau KSP usai dirinya diduga terlibat dalam pendongkelan Partai Demokrat. Menurut dia, hal tersebut syarat kepentingan politis semata. Saya melihat desakan untuk mencopot Muldoko lebih bersifat politis karena tidak ada dasarnya kan Pak Muldoko bukan tersangka kasus korupsi, katanya dilansir oleh RMOL. Selain itu, ia menilai hal yang wajar penunjukan Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB Deli Serdang yang merupakan bagian dinamika politik. Bahkan menurut dia, jabatan KSP setara dengan menteri. Terbukti saat ini banyak menteri Presiden Joko Widodo yang berkecimpung di dunia politik. Apa bedanya sih manuver ketua umum parpol lain yang juga jabat sebagai menteri? Sehingga menurut saya Presiden tidak boleh terpengaruh dengan desakan-desakan tersebut. Toh posisi Muldoko itu juga sama dengan menteri-menteri lainnya yang juga ketua umum partai. Sebelum ramai-ramai menuntut KPK turun tangan untuk mengusut SBY, loyalis Demokrat menuding pengurus DPP Partai Demokrat hasil Kongres tahun 2020 di Jakarta melakukan persekongkolan jahat. Selain itu, DPP Partai Demokrat resmi yang terdaftar di Kemenkumham dianggap melakukan pemufakatan jahat dan mens rea atau niat jahat untuk menertibkan ADART. Ini dikatakan Kabakom Publik Partai Demokrat hasil KLB, Rasman Nasution. Dengan demikian, Rasman menuding ADART yang didaftarkan ke Kemenkumham dan mendapat pengesahan dari pemerintah dinilai tidak sah. Kondisi tersebut menurut pengakuan Rasman juga tidak diketahui kemungkinan dijebak atau terjebaknya Kemenkumham, sehingga setuju untuk mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Pengurus DPP Partai Demokrat hasil Deli Serdang juga menuduh terjadinya pemalsuan data otentik seperti tanda tangan peserta ADART Kongres Partai Demokrat yang kelima yang digelar pada 15 Maret 2020 lalu. Padahal seperti diketahui, ADART harus ditandatangani pimpinan sidang terlebih dulu sebelum diberikan kepada peserta tersebut. Kita tahu setelah SBY didepak oleh kadernya sendiri, dia getol menyuarakan perlawanan perang, sehingga ketakutan SBY itu mengancam anaknya sendiri. Saking ketakutannya, AHY menghadapi kubu Muldoko hingga menekan sebuah pihak. Serupa dengan Prabowo yang kalah Pilpres lalu menggugat ke MK dengan menjanjikan bukti kontainer, rupanya Cikeas ingin menciplak cara itu. Padahal kubu Muldoko sendiri belum disahkan oleh Yasona. Ternyata Agus lebih mengerikan ketimbang bapaknya. Dia mengancam presiden hingga menteri sampai ada kadernya yang main santet. Bisa dibayangkan kalau kalah pemilu seperti Prabowo. Motiar KP. Sebelumnya seperti diberitakan oleh Tempo.com, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama 34 Ketua DPP Demokrat menyambangi kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Jakarta pada Senin 8 Maret kemarin. Kedatangan itu untuk merespon Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat yang digelar di Deli Serdang. Saya hadir dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menkumham dan jajaran Kemenkumham untuk menyampaikan keberatan agar Kemenkumham menolak dan tentunya menyatakan bahwa gerakan pengambil alihan kekuatan Partai Demokrat lewat para pelaku klaim sebagai KLB tanggal 5 Maret di Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai kegiatan yang ilegal, inkonstitusional, kami sebut KLB abal-abal, kata AHY. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen dan berkas otentik terkait KLB di Deli Serdang yang tidak sesuai dengan ADART partai. Laporan itu dikumpulkan dalam 5 kotak kontainer plastik. Ternyata segala cara ditempuh Cikeas untuk mempertahankan tahtanya di Demokrat, mulai dari demo di jalan, santet Banten hingga menekan Yasona. Sudah jelaslah sekarang siapa yang serakah dan tukang menzolimi. Andai SBY berkuasa, bisa-bisa ada ancaman reshuffle kalau sampai mengesahkan kubu kontra AHY. Sekarang saja meski tak berkuasa, begitu seenak hati menekan-nekan pemerintah. Tak Padahal Yasona sendiri dari partai yang ketua umumnya pernah dizolimi SBY.
Kalau AHY menyebut Muldoko bermuka tembok, maka ia dan bapaknya bermuka badak. Yasona pun dengan tegas memberikan balasan menohok ke kubu Cikeas. Seperti yang dilansir suara.com, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memperingatkan SBY dan AHY jangan main serang pemerintah. Yasona meyakinkan SBY dan AHY pemerintah akan adil memutuskan dua kubu Partai Demokrat yang belakangan dikudeta oleh Muldoko. Yasona mengatakan, Ketua Umum AHY dan Majelis Tinggi SBY tidak perlu khawatir dan asal menuduh pemerintah tanpa dasar. Yasona mengaku bahwa pemerintah akan mengusut kasus itu dengan cara yang objektif.